Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukjizat. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Ukurannya sengaja dan alfa. Menghendaki dan mengetahui ini adalah satu paket. Maka dari itu, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda, will and wilten, ketika di dalam satu tindak pidana, maka ketika kesalahan ini tidak ditemukan atau ditemukan dalam hukum pidana, tapi dalam tahanan doktrin. Kesesatan pidana misalnya, peristiwanya. Ceritanya banyak kasus kesesatan peristiwa dan kasus pidana kepemimpinan sama dengan kesesatan orang, sama kesesatan objek. Contoh, harusnya Asep Hamanuddin malah menjadi Asep Sopiuddin. Harusnya Ahmad Rendi malah menjadi Ahmad Saifuddin. Dalam ilmu hukum, setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh, Pamail melihat orang mau diperkosa dengan dulu berbicara, atau pacar, adik, atau melihatnya, tidak mungkin akan pasti hati Pak Mail atau kita tergerak untuk membantunya. Ketika itu terjadi Pak Mail atau kita wajib membantunya. Tapi beda hal apabila Pak Mail atau kita malah lari pergi alias kabur. Dan ketika korban memerkosa tersebut melaporkan ke pihak berwajib, maka Pak Mail atau kita bisa dikenakan hukum. Terjadi misalnya perkelahian atau pembelaan diri atau pembelaan diri melampaui batas, atau biasa atau opermat terpaksa. Ada dua hal kemungkinan, yaitu yang pertama perbuatan dimaafkan, yang kedua perbuatan dibenarkan. Kalau itu terbatas pacar mungkin masuk kategori pemaaf, tetapi kalau kakaknya, adiknya, atau orang lain masuk ke dalam penjara pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama kealpaan atau culpa lata, yaitu kealpaan berat dalam pasal 369 yang berbunyi barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Salah satu contoh kealpaan berat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal atau fatal. Yang kedua kealpaan levis atau levisma, yaitu kealpaan ringan. Ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu? Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan ringan. Menentukan pertanggungjawaban seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan atau kelalaian, tergantung ke dalam batin atau jiwa seseorang. Ketika seorang diperiksa, mulai dari penyelidikan selalu ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini merupakan hal penting ditanyakan meskipun terlihat seperti biasa. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawab nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada tiga, yaitu yang pertama deskriptif atau yang menyatakan, yang kedua normatif atau menilai. Contohnya, dia sakit perut kayaknya pura-pura. Yang ketiga sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan pertanggungjawaban menggunakan deskriptif dan normatif atau sistem nomor 3. Artinya, keadaan jiwa dan pelaku itu sangat menentukan sekali. Tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa atau dokter jiwa atau psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4. Yang pertama dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang kedua orang yang punya traumatik tertentu. Yang ketiga klostrofobi. Yang keempat inflomani. Dorongan jiwa kepada seorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Patut diwaspadai pria yang memiliki pikiran seperti ini. Perbuatannya macam-macam seperti mesum, ada rasa ingin mencabuli, ingin memeluk badan. Kadang wanita dan pria udah akrab, suka gandeng tangan. Itu bukan perbuatan tidak senonoh. Itu termasuk biasa saja. Ini harus hati-hati, bisa ditafsir sendiri perihal bisa diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dapat dimaafkan
kalau ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Jika kemampuan bertanggung jawabnya hanya sebagian. Selanjutnya, orang mabuk juga kadang nggak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari. Dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabuk itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabuk, lebih baik diam di rumah, jangan kemudian. Kalau ada mabuknya di jalan umum, Anda akan mengganggu ketertiban umum seperti teriak-teriak atau mengganggu orang. Contoh, mengamen biar gak tahu malu. Untuk mengamen minta-minta ke orang lain. Mereka selalu mabok dulu dan itu tidak dibenarkan. Keadaan mabok di kita itu bukan sesuai budaya. Jadi ketika pelaku mabok dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, kealapan yang disadari, dan yang terakhir, kealapan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Mungkin sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.